Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan mempresentasikan implementasi data array dan stack pada toko material. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Reva Fardaskia dengan NIM 312410113 dari kelas TI 24C2 dari jurusan Teknik Informatika. Tugas presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan struktur data oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Makmun Effendi Eskom Mkom. Apa itu data array? Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen dalam urutan tertentu. Array dapat disimulasikan dengan menggunakan tipe data list. Apa itu data stack? Stack adalah tumpukan. Stack mengikuti prinsip LIFO atau last in first out. Pada data stack, data disusun dengan cara ditumpuk, sehingga data yang terakhir kali dimasukkan adalah data yang pertama kali dikeluarkan. Studi kasus, implementasi array pada toko material. Pertama, deskripsi kasus. Toko material memiliki berbagai barang, seperti batu bata, semen, kayu, hebel, dan besi. Setiap barang memiliki stok awal tertentu yang dikelola dalam sistem. Dari deskripsi kasus tersebut, maka rumusan masalahnya adalah mengetahui barang dengan stok tertinggi dan terendah, menambah stok ketika barang baru datang, menghitung total stok untuk memastikan laporan harian lengkap, dan memastikan stok tidak kosong agar pelanggan tidak kecewa. Langkah penyelesaian kasus yang pertama adalah data representasi, yaitu menggunakan array untuk menyimpan jumlah stok material. Kedua, mencari barang dengan minimum dan maksimum. Gunakan fungsi min dan max untuk mencari stok terendah dan tertinggi. Gunakan indeks dari hasil tersebut untuk mendapatkan nama material. Selanjutnya, menambahkan stok. Akses elemen array berdasarkan indeks barang yang ingin diperbarui. Yang keempat, menghitung total stok. Menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan seluruh elemen array. Dan terakhir, mendeteksi stok kosong. Memeriksa apakah ada elemen dalam array yang bernilai kosong. Atau data array. Pada gambar pertama, keterangan stok data array berisi angka, sedangkan array material menyimpan nama barang. Apabila ingin menambahkan stok pada data array, maka menggunakan kode stok dalam kurung I plus sama dengan N. Implementasi kode data array. Berikut adalah contoh coding data array dari implementasi pada toko material beserta output yang didapatkan. Selanjutnya, kita beralih ke studi kasus implementasi stack pada toko material. Yang pertama ada deskripsi masalah. Ketika pelanggan memberi barang, toko mencatat pengeluaran material dalam urutan tertentu, dan barang yang terakhir dicatat harus segera diproses. Hal ini sesuai prinsip LIFO atau last in first out. Kedua, rumusan masalah. Apabila pembeli memesan 20 batang besi, 50 karung semen, 10 batang kayu, maka rumusan masalahnya adalah meriksa apakah stok cukup untuk memenuhi pesanan. Yang kedua, mengurangi stok sesuai jumlah pesanan jika stok mencukupi. Yang ketiga, mencatat urutan pengeluaran penggunaan stok. Yang keempat, menampilkan sisa stok setiap material setelah transaksi. Dari rumusan masalah tersebut, maka langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, data representasi. Gunakan data array untuk stok material dan nama material. Kedua, pengurangan stok. Sebelum mengurangi stok, periksa apakah jumlah pesanan tidak melebihi stok yang tersedia. Jika stok tidak tercukupi, tampilkan pesan peringatan. Yang ketiga, pencatatan dengan stack. Gunakan stack untuk mencatat urutan barang yang dikeluarkan beserta jumlahnya. Yang keempat, menampilkan hasil akhir. Berikut adalah contoh kode coding data stack
pada toko material, dan ini adalah output yang dikeluarkan dari kode coding tersebut. Penjelasan kode coding pada data stack. Data stok dan material. Pertama, stok menyimpan jumlah awal material. Kedua, material menyimpan nama-nama material sesuai urutan indeks dalam array stok. Selanjutnya, pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan disimpan dalam dictionary pesanan dengan kunci nama barang dan nilai jumlah yang dipesan. Selanjutnya, proses transaksi. Yang pertama, untuk setiap item yang dipesan, periksa apakah stok mencukupi. Jika cukup, kurangi stok dan tambahkan transaksi ke stok. Jika stok tidak cukup, tampilkan peringatan. Yang keempat, pencatatan dan pengeluaran. Barang yang dikeluarkan dicatat di stok dan ditampilkan secara LIFO. Terakhir, sisa stok. Setelah transaksi, sisa stok ditampilkan untuk semua material. Terkaitan antara data array dan stack dalam studi kasus toko material. Array digunakan sebagai sumber data stok utama, sedangkan stack digunakan sebagai pencatatan sementara selama proses pengeluaran. Sehingga keduanya memberikan keterkaitan di antaranya keandalan dalam mengelola stok barang, fleksibilitas untuk mencatat transaksi dan urutan pengeluaran tanpa mengganggu data stok utama, dan efisiensi untuk menyelesaikan operasi dalam waktu singkat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.